Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang jaringan area lokal nirkabel atau WLAN dan jaringan area lokal virtual atau VLAN. Kami dari kelompok 8, yaitu beranggotakan Ricky Rivaldi, Abir Bimansyah, Ahmad Gilang, Nur Azmi, dan Arsenuk Alamjati. Jaringan WLAN adalah singkatan dari Wireless Local Area Network, yaitu suatu jenis jaringan komputer yang menggunakan gelombang radio sebagai alat atau media transmisi data. Informasi atau data ditransfer dari satu komputer ke komputer yang lainnya menggunakan gelombang radio. WLAN juga sering disebut dengan jaringan nirkabel atau jaringan wireless. Wi-Fi adalah sinyal radio yang memancarkan koneksi internet hingga 90 meter. Wi-Fi merupakan merek dagang yang dimiliki oleh Wireless Internet Compatibility Alliance atau WIECA, sebuah organisasi non-profit yang berdiri sejak 1999. Sebenarnya, Wi-Fi pertama kali dikenal dengan sebutan Wireless Local Area Network atau WLAN. WLAN mentransfer data melalui udara dengan menggunakan gelombang elektromagnetik dengan menggunakan teknologi STT, yaitu Spread Spectrum Technology. Komponen WLAN yang pertama, mobile atau desktop PC, perangkat akses untuk user. Mobile PC biasanya sudah terpasang pada port PCMCIe. Tetapi untuk desktop PC umumnya harus ditambahkan wireless adapter melalui PCI card ataupun USB. Yang kedua, access point, perangkat yang menjadi sentral koneksi dari user ke ICP. Access point memiliki fungsi untuk mengkonversi sinyal frekuensi radio atau RF menjadi sinyal digital yang akan disalurkan melalui media kabel ataupun disalurkan ke perangkat WLAN yang lainnya dengan dikonversi ulang menjadi sinyal frekuensi radio. Komponen WLAN yang ketiga, WLAN interface, peralatan yang dipasangkan di mobile atau desktop PC atau personal komputer. Peralatan yang dikembangkan secara massal yaitu dalam bentuk PCMCIe atau Personal Computer Memory Card International Association Card, PCI card maupun melalui port USB. Yang keempat, antena eksternal opsional yang dipakai untuk memperkuat daya pancar. Antena tersebut dapat dirakit oleh pengguna atau user. Virtual Local Area Network. Virtual Local Area Network atau VLAN adalah metode membuat jaringan yang diatur secara logis satu persatu. VLAN sendiri berada di jaringan area lokal atau LAN.
sehingga satu atau lebih VLAN dapat ada di jaringan LAN. Jadi kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat membentuk satu atau lebih jaringan dalam suatu jaringan dalam suatu jaringan. Konfigurasi VLAN itu sendiri dilakukan melalui perangkat lunak software sehingga komputer berada di jaringan VLAN yang sama ketika sedang bergerak. Virtual Local Area Network adalah metode pada jaringan komputer untuk membuat jaringan yang diatur secara logis satu persatu. VLAN sendiri terletak di jaringan area local network. Dengan demikian, mungkin ada satu atau lebih jaringan VLAN dalam jaringan LAN. Dengan cara ini, kita dapat menyimpulkan bahwa kita dapat membuat satu atau lebih jaringan di jaringan dalam jaringan LAN. Kemudian, sebuah virtual LAN merupakan fungsi logik dari sebuah switch. Fungsi logik ini mampu membagi jaringan LAN ke dalam beberapa jaringan virtual. Jaringan virtual ini tersambung ke dalam perangkat fisik yang sama. Implementasi VLAN dalam jaringan memudahkan seorang administrator dalam membagi secara logik grup-grup workstation secara fungsional dan tidak dibatasi oleh lokasi. Penggunaan VLAN akan membuat pengaturan jaringan menjadi sangat fleksibel, di mana dapat dibuat segmen yang bergantung pada organisasi atau departemen, tanpa bergantung pada lokasi workstation seperti pada gambar berikut ini. Kemudian yang kedua yaitu termologi VLAN. Berikut ini diberikan beberapa termologi di dalam VLAN. Yang pertama, VLAN data. VLAN data adalah VLAN yang dikonfigurasi hanya untuk membawa data-data yang digunakan oleh user, dipisahkan dengan lalu lintas data suara ataupun manajemen switch. Seringkali disebut dengan VLAN pengguna atau user VLAN. Yang kedua, VLAN default. Semua port switch pada awalnya menjadi anggota VLAN default. VLAN default untuk switch Cisco adalah VLAN 1. VLAN 1 tidak dapat diberi nama dan tidak dapat dihapus. Yang ketiga yaitu native VLAN. Native VLAN dikeluarkan pada port trunking 802.1Q. Port trunking 802.1Q mendukung lalu lintas jaringan yang datang dari banyak VLAN. Take traffic sama baiknya dengan yang datang dari sebuah VLAN, untick traffic. Port trunking 802.1Q menempatkan untick traffic pada native VLAN. Dan yang keempat, VLAN management. VLAN management adalah VLAN yang dikonfigurasi untuk manajemen switch. VLAN 1 akan bekerja sebagai manajemen VLAN jika kita tidak mendefinisikan VLAN khusus sebagai VLAN management. Kita dapat memberi IP address dan subnet mask pada VLAN management sehingga switch dapat dikelola melalui HTTP, Telnet, SSH, dan SNMP. Dan yang terakhir, VLAN voice. VLAN yang dapat mendukung voice over IP. VLAN yang diusaha untuk komunikasi data suara. Tipe-tipe VLAN. Keanggotaan dalam satu VLAN dapat diklasifikasikan berdasarkan port yang digunakan, MAC address, dan tipe protokol. 1. Berdasarkan port. Keanggotaan pada satu VLAN dapat tidak port yang digunakan oleh VLAN tersebut. Sebagai contoh, pada bridge atau switch dengan 4 port 1, 2, dan 4 merupakan VLAN 1, sedang port 3 dimiliki oleh VLAN 2. Port 1, 2, 3, 4 memiliki nilai VLAN 2212. Kelemahannya adalah user tidak bisa untuk berpindah-pindah. Apabila harus berpindah, maka network administrator harus mengkonfigurasi ulang. 2. Berdasarkan MAC address. Keanggotaan suatu VLAN didasarkan pada suatu MAC address dari setiap workstation atau komputer yang dimiliki oleh user. Switch mendeteksi atau mencatat semua MAC address yang dimiliki oleh setiap virtual LAN. MAC address merupakan suatu bagian yang dimiliki oleh NIC atau Network Interface Card di setiap workstation. Kelebihannya apabila user berpindah-pindah, maka dia akan tetap terkonfigurasi sebagai anggota dari VLAN tersebut. Sedangkan kekurangannya bahwa setiap mesin harus dikonfigurasikan secara manual, dan untuk jaringan yang memiliki ratusan workstation, maka tipe ini kurang efisien untuk dilakukan. Contohnya MAC address 132.5166.177.38 memiliki nilai VLAN 1, 272.389.579.355 memiliki VLAN 2, dan seterusnya. 3. Berdasarkan alamat subnet IP. Subnet IP address pada suatu jaringan juga dapat digunakan untuk mengklasifikasi suatu VLAN. Contoh IP subnet 22.3.24 memiliki nilai VLAN 1.
IP subnet 46.20.45 memiliki nilai VLAN 2. Konfigurasi ini tidak berhubungan dengan routing pada jaringan dan juga tidak mempermasalahkan fungsi router. IP address digunakan untuk memetakan keanggotaan VLAN. Keuntungannya, seorang user tidak perlu mengkonfigurasi ulang alamatnya di jaringan apabila berpindah tempat. Hanya saja karena bekerja di layar yang lebih tinggi, maka akan sedikit lebih lambat untuk meneruskan paket dibanding menggunakan MAC address. Yang keempat, yaitu berdasarkan aplikasi atau kombinasi lain. Sangat dimungkinkan untuk menentukan suatu VLAN berdasarkan aplikasi yang dijalankan atau kombinasi dari semua tipe di atas untuk diterapkan pada suatu jaringan. Misalkan, aplikasi FTP atau File Transfer Protocol hanya bisa digunakan oleh VLAN 1 dan Telnet hanya bisa digunakan pada VLAN 2. Yang terakhir, yang kelima, yaitu berdasarkan tipe protokol yang digunakan. Keanggotaan VLAN juga bisa berdasarkan protokol yang digunakan. Contoh, protokol IP memiliki nilai VLAN 1 dan protokol IPX memiliki nilai VLAN 2. Konsep VLAN. Satu atau beberapa switch dapat membentuk suatu VLAN yang disebut sebuah broadcast domain. Sebuah VLAN dibuat dengan memasukkan beberapa interface atau port ke dalam suatu VLAN dan beberapa port lainnya yang berada pada VLAN lain. Jadi, daripada semua port dari sebuah switch membentuk suatu broadcast domain tunggal, sebuah switch bisa memecah menjadi beberapa VLAN, tergantung kebutuhan dan konfigurasi. Untuk membantu memahami apa itu VLAN, dua gambar di bawah bisa digunakan untuk memahaminya. Pada gambar pertama ini, dua buah switch membentuk dua broadcast domain berbeda. Masing-masing switch membentuk satu broadcast domain. Tidak ada VLAN dibuat di sini. Secara alternatif, beberapa broadcast domain dapat dibuat dengan menggunakan sebuah switch tunggal. Seperti gambar di atas, gambar di bawah ini menunjukkan dua buah broadcast domain yang sama akan tetapi diimplementasikan sebagai dua buah VLAN yang berbeda pada sebuah switch tunggal. Untuk sebuah jaringan LAN kecil, misal di rumahan atau di kantoran kecil, tidak ada alasan untuk membuat VLAN. Akan tetapi, ada beberapa motivasi untuk membuat VLAN yang meliputi alasan berikut ini. Pertama, untuk mengelompokkan user berdasarkan departemen atau mengelompokkan suatu grup pekerja kolaborasi ketimbang berdasarkan lokasi. 2. Untuk mengurangi overheat dengan membatasi ukuran broadcast domain. 3. Untuk menekankan keamanan yang lebih baik dengan menjaga piranti-piranti sensitif terpisah ke dalam suatu VLAN. 4. Untuk memisahkan trafik khusus dari trafik utama, misalkan memisahkan IP telepon ke dalam VLAN khusus terpisah dari trafik user. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelebihan dan kekurangan dari WLAN. Yang pertama adalah kelebihan. Mobilitas yang tinggi memungkinkan pemakainya untuk mengakses informasi dimanapun dia berada, tentunya dalam jangkauan WLAN. Tak terpaku pada satu tempat saja. Mobilitas yang tinggi tentunya bisa meningkatkan kualitas layanan dan kualitas produktivitas. Kedua, mudah dan kecepatan instalasi. Instalasi WLAN tergolong mudah dan juga cepat, sebab dapat dilakukan tanpa harus memasang kabel di atap atau di dinding. Ketiga, sangat fleksibel, memungkinkan untuk membuat jaringan komputer di mana kabel tidak memungkinkan untuk digunakan. Keempat, menurunkan biaya kepemilikan. Meskipun biaya investasi awal untuk perangkat keras WLAN lebih mahal daripada LAN, tetapi biaya instalasi dan perawatan jaringan WLAN lebih murah, sehingga secara total dapat menurunkan biaya kepemilikan. Kelima, scalable, dapat menggunakan berbagai macam topologi jaringan komputer sesuai dengan kebutuhan. Selanjutnya adalah kelemahan dari WLAN. Yang pertama, kerahasiaan dan keamanan data kurang terjamin. Kedua, biaya peralatan rata-rata mahal. Ketiga, delay atau penundaan yang besar. Keempat, adanya masalah
propagasi radio misalnya seperti terhalang, terpantul, dan banyak sumber interferensi. Kelima, kapasitas dari jaringan menghadapi keterbatasan spektrum atau pita frekuensi tak dapat diperlebar, akan tetapi dapat dimanfaatkan secara efisien.